Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Desi Rahmawati dari Prodi Pendidikan IPA FKIP Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di sini saya akan membimbing kalian untuk belajar materi tekanan hidrostatis. Simak sampai akhir ya. Sebelum masuk materi, coba kalian amati animasi berikut ini. Apakah kalian pernah menyelam? Jika iya, ketika kalian menyelam semakin dalam, apa yang kalian rasakan? Apakah dada kalian terasa sesak? Atau apakah telinga kalian terasa sakit? Coba kalian pikirkan. Ya, betul sekali. Saat kita menyelam semakin dalam, maka dada kita akan terasa sesak dan telinga kita akan terasa sakit. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Betul sekali, karena adanya tekanan hidrostatis. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep tekanan hidrostatis melalui diskusi dengan bernalar kritis. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis melalui diskusi dengan bernalar kritis. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menghitung tekanan hidrostatis melalui diskusi dengan bernalar kritis. Apa itu tekanan hidrostatis? Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Kemudian, setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Faktor yang pertama yaitu ada massa jenis air atau ρ. Faktor yang kedua yaitu ada percepatan gravitasi atau G, dan yang ketiga yaitu ada kedalaman atau H. Untuk penjelasannya yang pertama yaitu ada massa jenis air atau ρ. Jika massa jenis suatu zat cair semakin besar, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Yang kedua yaitu ada percepatan gravitasi atau G. Percepatan gravitasi erat kaitannya dengan titik berat suatu benda. Gravitasi ini mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Nah, pada planet atau lokasi dengan gravitasi berbeda, maka tekanan hidrostatisnya juga akan berbeda. Yang ketiga yaitu ada kedalaman. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman titik suatu zat cair. Selanjutnya yaitu ada rumus tekanan hidrostatis. Rumusnya yaitu ada P sama dengan ρ dikali G dikali H. Kemudian keterangannya P adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal, ρ adalah massa jenis air dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman dengan satuan meter. Nah, untuk H diukur dari permukaan zat cair, bukan dari bagian dasar zat cair. Kemudian, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Untuk gambar A, yaitu ada bak yang berisi ikan dengan kedalaman 3 meter. Kemudian yang B yaitu bak yang berisi ikan dengan kedalaman 10 meter. Nah, jika kedua ilustrasi tersebut memiliki massa jenis air yang sama dan juga percepatan gravitasi yang sama, kira-kira ikan manakah yang mendapatkan tekanan hidrostatis paling besar? Coba kalian pikirkan. Betul sekali, yang B. Karena sesuai dengan rumus hukum hidrostatis yaitu P sama dengan ρ dikali G dikali H, yaitu semakin besar kedalaman maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya, sehingga ikan yang mendapatkan tekanan hidrostatis paling besar yaitu pada ilustrasi yang B. Perhatikan percobaan berikut ini. Alat bahan yang diperlukan yang pertama yaitu ada air. Yang kedua, botol yang sudah dilubangi dengan kedalaman 5, 10, dan 15 cm. Yang ketiga ada selotip, dan yang terakhir ada penggaris.
Langkah yang pertama yaitu berilah selotip di setiap lubang pada botol. Langkah yang kedua yaitu isilah botol dengan air sampai penuh. Letakkan botol pada tumpuan dan letakkan penggaris di depan botol. Bukalah selotip pada lubang dengan kedalaman 5 cm, ukur jaraknya lalu tutup kembali dengan selotip. Isi kembali botol dengan air sampai penuh. Buka selotip pada lubang dengan kedalaman 10 cm, ukur jaraknya lalu tutup kembali dengan selotip. Isi kembali botol dengan air sampai penuh. Buka selotip pada lubang dengan kedalaman 15 cm, ukur jaraknya lalu tutup kembali dengan selotip. Perhatikan saat selotip di setiap lubang dibuka secara bersamaan. Lubang ketiga memiliki jarak pancaran air paling jauh. Konsep tekanan hidrostatis pada percobaan. Perhatikan gambar tersebut. Nah, pada lubang 1 atau lubang yang paling atas memiliki tekanan hidrostatis paling kecil. Selanjutnya, lubang kedua atau lubang yang tengah memiliki tekanan hidrostatis sedang. Selanjutnya, lubang yang ketiga atau lubang yang paling bawah memiliki tekanan hidrostatis paling besar. Sehingga semakin besar kedalaman, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Apabila massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah besar tekanan hidrostatisnya? Bisa dijawab, diketahui H sama dengan 3 meter, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanya yaitu P atau tekanan hidrostatisnya. Kemudian dijawab, dimasukkan rumusnya P sama dengan Rho dikali G dikali H, sehingga 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 3 meter didapatkan hasil 30.000 Pascal. Kemudian contoh soal nomor 2. Seekor ikan berada pada bak air seperti gambar di samping. Jika massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan? Nah, bisa dijawab, diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan H bisa dilihat pada gambar yaitu 140 cm dikurangi 60 cm karena H itu diukur dari permukaan zat cair, sehingga 140 cm dikurangi 60 cm didapatkan 80 cm diubah menjadi meter menjadi 0,8 meter. Kemudian ditanya P atau tekanan hidrostatisnya, dijawab P sama dengan Rho kali G kali H, yaitu 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,8 meter didapatkan hasil yaitu 8000 Pascal. Penerapan tekanan hidrostatis di kehidupan sehari-hari. Penerapan yang pertama yaitu lubang kuras bak mandi diletakkan di paling bawah. Coba kalian amati gambar tersebut bahwa lubangnya ada di bawah. Nah, jika lubang dibuka, maka kotoran akan lebih mudah mengalir. Selain itu, bagian bawah bak penampung juga dibuat lebih tebal agar mampu menahan tekanan zat cair. Selanjutnya, penerapan yang kedua yaitu ada bagian bawah bendungan dibuat tebal. Nah, bagian bawah bendungan dibuat semakin tebal untuk menahan tekanan air.
Jika bendungan penuh, maka pintu air akan dibuka untuk mengurangi tekanan pada dinding-dinding bendungan. Jika tidak, maka bendungan dapat jebol. Kemudian, penerapan yang ketiga yaitu ada pemasangan infus. Dalam pemasangan infus, semakin tinggi posisi botol infus, maka akan semakin besar tekanan yang terjadi. Hal ini membuat cairan infus dapat lebih mudah masuk ke aliran darah. Kemudian, penerapan yang keempat yaitu menyelam. Ketika kita menyelam di laut atau kolam, maka kita akan merasakan tekanan hidrostatis yang semakin besar jika kita menyelam semakin dalam. Selanjutnya ada studi kasus tentang menyelam. Terdapat 3 aspek, yaitu dari aspek fisika, biologi, dan juga kimia. Nah, untuk aspek yang pertama yaitu ada aspek fisika. Semakin dalam seorang penyelam masuk ke laut, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang dirasakan. Hal ini menyebabkan penyelam memerlukan peralatan khusus untuk mengimbangi tekanan di tubuhnya dan mencegah cedera. Aspek yang kedua yaitu aspek biologi. Tubuh manusia harus beradaptasi terhadap tekanan hidrostatis yang tinggi saat menyelam. Hal ini dapat mempengaruhi fisiologi tubuh seperti paru-paru. Volume udara di paru-paru akan menyusut sehingga penyelam harus bernapas menggunakan alat bantu atau scuba. Kemudian aspek yang ketiga yaitu ada aspek kimia. Tekanan hidrostatis mempengaruhi kelarutan gas dalam cairan tubuh penyelam. Kelarutan gas seperti oksigen dalam darah akan meningkat seiring bertambahnya tekanan hidrostatis. Oksigen dalam tekanan tinggi bisa menjadi toksik jika tidak diatur dengan benar.